Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa di mata kuliah pengelolaan pendidikan, kita telah sampai kepada pertemuan ke-9 setelah kita ke-8 kita UTS. Materi pada pertemuan sesi 9 itu berkaitan dengan pengelolaan fasilitas dan pemilihan pendidikan. Kalau melihat tema ini, tujuan daripada perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan pengelolaan biaya pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan evaluasi pengelolaan pendidikan. Kalau berkaitan dengan pengelolaan fasilitas pembiayaan ini berkaitan dengan standar pembiayaan. Standar pembiayaan tentu kita mengikuti acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berapa sih, bagaimana sih pembiayaan sekolah itu berasal? Salah satunya bersumber dari bantuan operasional sekolah. Tentunya kalau kita sejak awal ketika Republik Indonesia berdiri, dulu itu biaya sekolah itu ditanggung oleh masyarakat. Karena memang kondisi pemerintah pada awal-awal kemerdekaan kita masih sangat terbatas, sehingga peran masyarakat sangat besar. Jadi gotong royong itu, sehingga sekolah-sekolah didirikan walaupun sangat sederhana. Keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan biaya merupakan potensi yang menentukan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kajian manajemen. Tentu apapun tanpa biaya tentu akan daya dorongnya akan lemah. Oleh sebab itu pemerintah melalui pengelolaan pembiayaan ini membuat standar bagi sekolah dasar. Kita sudah tahu, dan salah satu sumber dari adalah BOS. Setiap siswa itu mendapat BOS itu sebesar Rp900.000. Berapa besar sekolah menerima tergantung jumlah siswa, sehingga sebesar itulah dia menerima dalam 1 tahun. Kalau jumlah siswa kita besar, ya tentu akan menerima besar, tapi juga tanggung jawabnya besar. Kalau jumlah siswanya sedikit, misalnya sekitar 60, ya tentu yang diterimanya kecil. Tetapi yang namanya biaya pengelolaan sekolah kecil atau besar itu sama, sebab komponennya 8 standar, pasti masing-masing sekolah mengeluarkan biaya tidak sedikit. Oleh sebab itu, ada seorang pakar bernama Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa atau biaya itu disebut cost, dapat diartikan sebagai pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, biaya pengeluaran yang dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Dalam bukunya, Supriyadi mengatakan mendefinisikan biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang, atau tenaga yang dapat dihargakan dengan uang. Permasalahan di sekolah apabila standar biaya ini tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, justru menimbulkan permasalahan. Sebagai seorang kepala sekolah dan guru harus mampu mengelola, memanage keuangan dengan baik, dengan prinsip-prinsip diantaranya transparan atau terbuka. Terbuka kepada siapa? Tentu kepala sekolah dengan guru. Guru dan guru, berapa biaya yang diterima oleh sekolah tersebut. Tanpa ada keterbukaan, membuat percikan-percikan konflik yang terjadi di antara kepala sekolah dan guru, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah. Maka salah satunya adalah keterbukaan. Perlu dipang-pangkan, perlu dirapatkan, perlu diumumkan bahwa sekolah ini biaya sekian dari pemerintah. Apakah biaya yang diberikan pemerintah setelah dibuat perencanaan kurang atau lebih, itu perlu disampaikan sehingga masyarakat bisa berpartisipasi. Jangan sampai kalau tidak ada keterbukaan, bagaimana masyarakat akan membantu akan kekurangan sekolah tersebut. Yang kedua tentu berkaitan dengan demokrasi.
Jadi keuangan itu perlu terbuka dan demokrasi, jangan bersifat otoriter, diumumkan, dimusyawarahkan. Untuk apa ini? Tentu untuk melaksanakan layanan pembelajaran yang termaktub di dalam peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Sebab kalau ini tidak dilaksanakan, alamat sekolah tersebut tidak berjalan dengan baik. Selain transparansi atau akuntabel, ini ada pertanggungjawaban di akhirnya. Berapa diterima, diproses, sehingga tentu ada bukti-bukti baik secara administrasi maupun mutu. Sebab biaya pendidikan yang disiapkan dari pemerintah atau katakanlah sumbangan dari masyarakat itu harus outputnya itu adalah mutu. Mutu yang dimaksud adalah kualitas layanan pembelajaran ke sekolah atau guru kepada anak. Itu saya kira yang perlu dipahami oleh guru atau calon guru, kalian sebagai mahasiswa, bagaimana mengelola keuangan dengan baik dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi, sehingga jalannya mutu pendidikan bisa dikawal dengan baik. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa membaca referensi bagaimana pengelolaan keuangan yang baik di sebuah sekolah sehingga bisa mendukung pencapaian mutu pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.